Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Data Juday 07. Oke guys, di konten kali ini kita membahas tentang apakah manusia itu berasal dari kera. Nah, ini adalah merupakan salah satu teori dari salah satu filsuf Inggris yang namanya Charles Darwin. Dia yang menemukan teori tentang manusia itu berevolusi dari kera atau manusia itu berasal dari kera. Nah, tentu teorinya Charles Darwin ini menuai banyak kontroversial di kalangan para filsuf pada zaman itu. Nah, karena Charles Darwin ini mengutip dari ilmu mantik atau logika atau yang kita sebut dalam bahasa Arabnya itu al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir, atau menurut teorinya Aristoteles bahwasanya animal rasional, manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, mungkin dari narasi-narasi itu sehingga Charles Darwin berkesimpulan bahwasanya manusia itu berevolusi dari kera. Nah, seperti yang gambaran dalam bahasa Arab tadi mengatakan bahwa al-insan hayawan natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, tetapi dengan teorinya Charles Darwin ini dia mendapatkan bantahan-bantahan dari berbagai kalangan filsuf pada waktu itu. Ada beberapa bantahan, yaitu kalau memang manusia itu berasal dari kera atau berevolusi dari kera, maka sampai saat ini kita tidak lagi menemukan yang hewan yang disebut dengan kera. Kita tidak lagi menemukan kera karena semua sudah menjadi manusia. Nah, bantahan yang kedua adalah, ketika kalau memang manusia itu berasal dari kera, maka sampai saat ini juga kita masih menemukan manusia setengah kera. Karena evolusi itu berjalannya lambat. Begitu. Nah, sehingga dari bantahan-bantahan itu, sehingga pada saat ini namanya teori Charles Darwin itu tidak dipakai lagi, ya kan, tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Charles Darwin sendiri pun tidak mampu menjelaskan kalau memang manusia berevolusi dari kera, maka sejak kapan bulu-bulunya rontok, ya kan? Apakah dia rontok dari kepalanya duluan atau dari kakinya duluan? Nah, Charles Darwin tidak mampu menjelaskan itu, sehingga tidak lagi dipakai teorinya Charles Darwin. Nah, cuman teori-teori itu masih dipakai oleh orang-orang yang suka rasisme terhadap orang-orang kulit hitam atau dan lain sebagainya, sehingga rasisme itu masih familiar di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia pun masih ada rasisme. Nah, teorinya Charles Darwin itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak suka dengan perbedaan. Nah, karena mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Al-insan hayawanun natik. Nah, tetapi kalau kita bawa dalam pandangan Islam atau kacamata Islam, bahwasanya manusia adalah salah satu ciptaan yang paling mulia, ciptaan tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentu manusia itu dalam Al-Qur'an itu, saya lupa suratnya, itu Al-Qur'an juga mengatakan bahwa manusia itu akan serendah-rendahnya seperti hewan juga. Bahkan Al-Quran juga menggambarkan manusia itu akan lebih rendah daripada hewan. Nah, dalam artian kenapa Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran? Karena banyak orang yang dikasih mata, telinga, hati, itu dia tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia tidak menggunakan hatinya untuk memahami Al-Quran. Itu maksud Allah. Ketika kita tidak menggunakan hati kita untuk memahami Al-Quran, kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita lebih rendah daripada hewan. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-insan hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir, atau kita ambil teorinya Aristoteles mengatakan bahwa animal rasional, manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, dari situ kita tentu tahu bahwa kenapa manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, makanya banyak teori-teori mengatakan bahwa apa bedanya manusia sama hewan. Tentu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu apa yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh hewan juga. Ya, artinya
manusia membutuhkan yang namanya makan, hewan juga membutuhkan makan. Manusia membutuhkan biologis, hewan juga membutuhkan biologis. Nah, pada dasarnya di dalam diri manusia juga ada sifat-sifat kebinatangan. Itu ada juga dalam diri manusia. Nah, tetapi apa yang menjadi pembeda antara hewan dan manusia? Tentu yang menjadi pembeda adalah akal. Kita manusia dimodali dengan akal dan hati. Tentu hewan juga dimodali dengan akal dan hati. Nah, cuma di dalam akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentu berbeda dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan. Nah, kalau akalnya hewan itu dia monoton atau stagnan, dia tidak bisa berkembang. Nah, tetapi kalau akal atau hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu dia berkembang, sifatnya dia berkembang. Begitu. Nah, makanya akal itu sangat penting kepada manusia. Nah, tapi kita menggunakan akal dan hati, panca indera kita, tangan, mulut, mata kita, itu demi untuk kita bisa menjangkau keberadaan Tuhan. Atau bukan menjangkau keberadaan Tuhan sih, bisa mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Nah, itu bedanya manusia sama hewan. Hewan akalnya stagnan atau akalnya monoton atau tidak berkembang. Nah, makanya sangat pentingnya akal itu dalam Islam atau disebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 91 itu Allah mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena dengan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah untuk kita manusia ini bisa berpikir. Begitu loh. Itu maksud Allah. Nah, dan juga dalam Al-Quran juga, saya lupa nama suratnya, tetapi Allah mengatakan bahwa manusia juga akan rendah daripada hewan. Begitu. Manusia itu serendah-rendahnya daripada hewan juga. Nah, kenapa maksud Allah di situ bahwasanya manusia dibekali mata, akal, hati dan lain sebagainya, tetapi dia menggunakan matanya tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dimaksudkan Allah bahwa manusia itu lebih rendah daripada hewan. Seperti itu. Nah, sementara kenapa manusia adalah salah satu ciptaan yang paling tertinggi atau ciptaan yang paling mulia? Karena sifat-sifat Tuhan itu juga dimiliki oleh manusia. Kita sebagai manusia juga memiliki sifat-sifat Tuhan, yaitu rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa kemanusiaan. Nah, itu kita miliki juga. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah, itu bunyinya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya dari potongan ayat pertama mengatakan bahwa kita manusia sebagai khalifah fil ard di muka bumi atau sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, bahasa sederhananya adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kita diberikan tugas untuk mengelola alam raya ini dengan sebaik-baik mungkin demi keberlangsungan hidup kita. Karena apa? Karena manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi itu sebagai pelaku sejarah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita manusia di muka bumi untuk menjalankan kehidupan kita. Tetapi ada konsekuensinya ketika kita salah mempergunakan mata kita, telinga kita, mulut kita dan panca indera yang diberikan atau akal yang diberikan kepada kita, kita salah menggunakannya, maka konsekuensinya akan kita tanggung di yaumil akhir nanti. Kita akan tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira saudara-saudaraku, ya kan? Jadi teorinya Charles Darwin itu sangat-sangat tidak relevan lagi atau sangat-sangat bertentangan dengan pandangan Islam.
Begitu. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Tetapi berpikirnya manusia itu jauh berbeda dengan berpikirnya hewan. Kenapa? Karena manusia dibekali akal dan hati. Nah, dalam artian akal dan hati ini, manusia memiliki yang namanya akal temporer dan akal eternal. Akal temporer yang saya maksudkan adalah dia berpikir saat ini, dan akal eternal itu dia berpikir tentang masa depan atau sesudah mati. Gitu. Dia berpikir bagaimana nasib dia ketika meninggal nanti. Itu artinya dia berpikir masa depan. Nah, sementara hewan tidak. Hewan hanya berpikir saat ini bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia tidur, dan selanjutnya dia mencari makan lagi. Nah, itulah perbedaan manusia sama hewan. Begitu kira-kira penjelasannya, teman-teman. Jika ada kesalahan, maka teman-teman luruskan di kolom komentar atau memberikan masukan di kolom komentar ketika ada kekurangan. Nah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judei 07.